Para mahasiswa yang saya banggakan, terdapat 3 pendekatan untuk melindungi warisan budaya tak berwujud ini. Yang terdiri pertama adalah keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat. Mengapa partisipasi masyarakat penting untuk melindungi atau melestarikan blank sebentar. Saya tiba-tiba ingat si Pak Dery. Baik, para mahasiswa yang saya banggakan, terdapat 3 pendekatan untuk melindungi warisan budaya tidak berwujud ini. Yang pertama adalah keterlibatan masyarakat. Mengapa keterlibatan masyarakat penting? Karena memang masyarakat itu adalah sebagai pencipta sekaligus pelestari budaya. Jika masyarakat tidak mau melestarikan, maka budaya akan terhenti sampai generasi tersebut, ya. Sehingga masyarakat sangat penting untuk melestarikan budaya dan keterlibatannya sangat signifikan untuk proses pelestarian budaya. Yang kedua adalah dokumentasi dan pengembangan inventaris. Mengapa juga dokumentasi ini penting? Karena sebagai wujudnya bahwa warisan budaya tak berwujud ini, namanya saja tak berwujud, tentu ketika tradisi secara lisan diwariskan secara turun-temurun secara lisan, seringkali juga kita lupa, maka perlu kita ada orang yang perlu mendokumentasikannya atau menginventarisasikannya, sehingga ketika misalnya didokumentasikan, maka suatu hari akan dibuka kembali bagaimana wisata tak berwujud yang diwariskan tersebut, itu akan mudah. Apalagi dengan pendekatan teknologi, sekarang orang mudah sekali mendokumentasikan wisata tak berwujud ini. Misalnya, kita akan melestarikan bagaimana tradisi ngaruat bumi, ya, bagaimana tradisi ngaruat bumi. Kemudian kita panggil salah satu pemuka adat bercerita bagaimana filosofis daripada ngaruat bumi itu, termasuk juga proses ngaruat bumi itu seperti apa, kemudian divideokan, kemudian kita dengan bantuan YouTube suatu hari ketika kita ingin melihat bagaimana proses tradisi ngaruat bumi itu, kita bisa lihat kembali seperti itu. Kemudian juga termasuk juga pengembangan inventarisasi, ya. Kita juga bisa melibatkan masyarakat yang memang konsen terhadap wisata, konsen terhadap proses pewarisan budaya tak berwujud ini, untuk bagaimana misalnya menginventarisasikannya, misalnya menuliskannya baik di dalam kelompok-kelompok desa-desa tertentu maupun kelompok karang taruna, termasuk juga misalnya kita melibatkan sekolah, ya, melibatkan sekolah, menugaskan kepada anak-anak mahasiswa atau siswa untuk menuliskan, menginventarisasi kira-kira ada nggak budaya di daerahnya yang memang budaya tak berwujud ini, gitu ya. Kemudian juga yang ketiga, pendekatan yang ketiga adalah membangun kapasitas dari masyarakat untuk melanjutkan penularan atau pewarisan budaya ini. Kalau biasanya saya katakan melalui KIE, ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi masyarakat itu kita komunikasikan, inilah pentingnya melestarikan budaya tak berwujud itu, kemudian diinformasikan bahwa jenis-jenis budaya tak berwujud yang ada di daerah ini adalah seperti itu. Kemudian juga kita edukasi bagaimana melestarikannya itu. Mengedukasi itu bisa juga adalah masyarakat kita melakoni langsung, terjun langsung untuk belajar langsung tentang misalnya warisan budaya seni tradisional, bagaimana kita mengajak mereka kembali untuk belajar seni tradisional itu, atau misalnya kita bagaimana mengajak mereka kembali untuk mengenal pupuh misalnya di Sunda itu. Nah, seperti itu. Kemudian juga mengajak mereka juga misalnya bahwa di desa mereka itu punya potensi, sehingga dengan potensi yang dimiliki oleh di desa itu sebetulnya menjadi salah satu bisa menjadi salah satu tujuan wisata, begitu. Jika bukan masyarakat sekitar yang akan mewarisi budaya tak berwujud, maka pewarisan budaya itu akan berhenti, gitu, akan terputus. Maka sangat penting masyarakat sekitar itu untuk melestarikan budaya tak berwujud ini, ya. Tentu saja ini
sekali lagi dengan peningkatan kapasitas masyarakat setempat. Nah, kemudian ketika kita bicara perbedaan antara warisan budaya berwujud atau tangible, atau juga kita kenal dengan tangible cultural heritage, dengan wisata tidak berwujud itu, atau kita kenal juga dengan intangible cultural heritage, ini kita lihat dari aspek kehadirannya kedua wujud budaya tersebut. Kalau kita lihat dengan istilah tangible saja, artinya sesuatu yang berwujud, sesuatu yang berbentuk benda, itu jelas terlihat. Jelas terlihat, kita melihat misalnya apa yang terlihat itu. Misalnya yang terlihat bangunan artefak berupa candi, kemudian berupa warisan batu tulis misalnya ya, kemudian warisan-warisan lain yang berbentuk benda, termasuk juga misalnya kita melihat ada hal yang teknologi sekarang ini atau era sekarang ini, bangunan gedung juga sebetulnya adalah merupakan warisan budaya. Ada bangunan gedung yang kita lestarikan, apa yang disebut dengan gedung-gedung heritage, misalnya di kami di UPI sendiri itu gedung Isola itu adalah warisan budaya berwujud ya, tangible, karena memang terlihat. Itu Villa Isola itu terlihat sebagai salah satu contoh aja. Kemudian ketika kita bicara masalah intangible cultural heritage, itu sesuatu yang tak berwujud, disebut juga bukan benda atau tak benda seperti itu wujudnya tidak terlihat tetapi prosesnya bisa terlihat. Misalnya ketika kita melihat seni tradisional, tari-tarian di masyarakat Bali itu sebetulnya awalnya adalah sebagai bentuk ritual keagamaan, itu terlihat, itu diwariskan dari turun ke temurun ya, itu terlihat prosesnya seperti itu. Biasanya seni-seni itu adalah dari waktu ke waktu acara ritualnya sama begitu ya, termasuk juga misalnya tradisi ketika tradisi-tradisi atau adat-adat yang ada di masyarakat Indonesia, misalnya tradisi bagaimana tadi saya katakan ngaruat bumi, tradisi bagaimana syukuran atas panen yang kita dapat, termasuk juga tradisi misalnya yang berbasis agama seperti misalnya Maulidan ya. Maulidan itu juga diturunkan tradisi-tradisi bahkan di daerah-daerah tertentu menjadi sebuah yang harus dilakukan ketika upacara Maulud itu ya. Di Jogja misalnya, di Solo dan lain-lain itu ada tradisi tentang Mauludan ini. Kemudian itu juga kita misalnya melihat bahasa juga adalah bagian daripada budaya tak berwujud. Kemudian seni yang lain seperti pupuh misalnya, seni pupuh itu diwariskan dari turun temurun, ada pakemnya, ada aturannya, bagaimana menyanyikannya dan sebagainya. Itu juga merupakan warisan budaya tak berwujud. Nah, untuk mengembangkan budaya tak berwujud ini dari aspek pariwisata, ini merupakan sebagai salah satu potensi. Jadi warisan budaya baik berwujud maupun tak berwujud ini merupakan sebuah potensi ya. Katakanlah ketika kita misalnya belajar membatik, batiknya itu sendiri memang sesuatu yang terlihat benda, tapi proses membatiknya itu adalah tergolong dalam intangible. Nah, ketika misalnya kita datangkan wisatawan ke daerah wisata yang memang di situ ada tradisi membatik, maka itu adalah sebuah keunikan tersendiri dan merupakan potensi untuk dijadikan sebuah tujuan destinasi wisata. Maka desa itu bisa dibangun menjadi desa wisata misalnya berbasis seni membatik. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ini, bahwa wisata intangible ini juga menjadi salah satu potensi untuk mengembangkan desa wisata ya, di samping dengan pengembangan desa wisata itu dengan berbagai potensi-potensi lain. Begitu barangkali para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pemberdayaan warisan budaya tidak berwujud sebagai potensi suatu desa wisata. Pengelolaan yang baik terhadap suatu daerah dapat menciptakan perubahan sumber daya menjadi suatu daya tarik wisata, di mana hal tersebut akan memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat
ataupun pemerintahan desa setempat. Dan tentu saja di dalam pengembangan desa wisata ini, di samping menjaga kelestarian budaya tadi, juga adalah melestarikan lingkungan atau alam sekitar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah mendukung terlaksananya video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada kehilapan maupun kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.